Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Azmi Muslim, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika semester 2 Universitas Peradaban. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi singkat mengenai kinematika gerak lurus. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa sebuah benda atau sesuatu dikatakan bergerak apabila dia mengalami perubahan kedudukan atau posisi terhadap suatu acuan. Jadi misalkan seorang atlet maraton sedang berlari dari garis start menuju ke garis finish sejauh 100 meter, maka kita bisa mengatakan bahwa atlet tersebut sedang bergerak dengan acuannya yaitu garis start atau garis permulaan. Selanjutnya, pengertian dari kinematika gerak adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak tanpa mempertimbangkan penyebab terjadinya gerak. Jadi pada materi ini kita hanya mempelajari tentang jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, percepatan, serta jenis-jenis gerak lurus pada sebuah benda seperti GLB dan GLBB tanpa mempertimbangkan penyebab terjadinya gerak. Selanjutnya, apa sih perbedaan antara jarak dan perpindahan? Nah, kalau dilihat dari definisinya, jarak adalah panjang lintasan yang dilalui suatu benda yang bergerak dari suatu titik acuan ke titik akhir. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda yang ditentukan oleh posisi awal dengan posisi akhir. Misalkan, seseorang berjalan dari ruang tamu menuju dapur sejauh 10 meter. Kemudian orang itu kembali lagi ke ruang tamu. Nah, maka bisa kita dapatkan jarak yang ditempuh oleh orang tersebut adalah 20 meter. Tapi untuk perpindahannya adalah 0. Kenapa? Karena dia tidak mengalami perubahan posisi, sehingga dia tidak mengalami perpindahan. Untuk contoh soal, sebuah mobil bergerak dari timur ke barat sejauh 5 km, kemudian belok ke utara sejauh 12 km. Maka tentukan jarak dan perpindahan yang dialami oleh mobil tersebut. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita bisa mengilustrasikan gerak mobil yang pertama dari timur ke barat sejauh 5 km, kemudian belok ke utara sejauh 12 km. Jadi apabila kita gambar, ternyata gerak si mobil menyerupai seperti sebuah segitiga. Untuk menghitung jarak yang ditempuh oleh mobil, kita tinggal menjumlahkan 5 km ditambah 12 km, sehingga jarak yang ditempuh mobil tersebut sejauh 17 km. Sedangkan untuk menghitung perpindahan yang dialami, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras untuk menghitung sisi hipotenusa pada sebuah segitiga siku-siku. Jadi perpindahan yang dialami sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Dengan memisalkan 5 sebagai A dan 12 sebagai B, sehingga kita dapatkan perpindahan yang dialami sama dengan akar 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 sama dengan akar 25 ditambah akar 144 sama dengan akar 169 atau sama dengan 13. Jadi perpindahan yang dialami oleh mobil tersebut sejauh 13 km. Kemudian kelajuan dan kecepatan. Kelajuan rata-rata adalah perbandingan antara jarak dengan waktu tempuh. Kelajuan ini nilainya tidak bergantung pada arah, sehingga dia selalu bernilai positif. Karena dia tidak bergantung pada arah, dia termasuk ke dalam besaran skalar. Untuk rumusnya, V sama dengan S per T, dengan S adalah jarak yang ditempuh yang satuannya meter, T adalah waktu yang ditempuh satuannya sekon, V adalah kelajuan yang satuannya meter per sekon. Kecepatan rata-rata adalah perbandingan antara perpindahan dengan waktu tempuh. Berbeda dari kelajuan, kecepatan rata-rata besarnya ditentukan oleh arah gerak bendanya, sehingga dia termasuk ke dalam besaran vektor. Untuk rumusnya, V sama dengan delta S per T, dengan delta S adalah perpindahan, satuannya meter, T adalah waktu yang satuannya sekon, dan V adalah kecepatan yang satuannya meter per sekon. Contoh soalnya, sebuah sepeda motor bergerak dari titik A ke titik D seperti pada rute di samping selama 15 detik. Jika jarak A ke B dan B ke C berturut-turut 10 meter dan 12 meter, tentukan
A. Kecepatan rata-ratanya, dan B. Kelajuan rata-ratanya. Untuk mencari kecepatan rata-rata dari sepeda motor, kita harus mencari perpindahannya terlebih dahulu. Jika rutenya seperti yang tertera pada layar, kita bisa mencari perpindahannya dengan menarik garis lurus dari titik A yang tegak lurus terhadap sisi CD. Kita bisa menamai titik tersebut dengan E, sehingga diperoleh bahwa ED sama dengan 9 dan AE sama dengan 12. Jadi perpindahan yang dialami sepeda motor sama dengan akar AE kuadrat ditambah ED kuadrat sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan akar 144 ditambah 81 sama dengan akar 225 sama dengan 15. Jadi perpindahan yang dialami oleh sepeda motor adalah sejauh 15 meter. Selanjutnya kita substitusikan ke dalam rumus kecepatan rata-rata, yaitu AS per T. Dengan AS nya tadi 15 dan T-nya adalah 15. Jadi kecepatan rata-rata yang dialami sepeda motor adalah 1 meter per sekon. Untuk yang B, kita perlu mencari tahu berapa jarak yang ditempuh oleh sepeda motor sebelum mencari kelajuan rata-rata dari motor tersebut ya. Caranya dengan menjumlahkan jarak antara AB ditambah jarak dari B ke C, kemudian dari C ke D. Jadi jarak yang ditempuh sepeda motor sama dengan 10 ditambah 12 ditambah 19 sama dengan 41 meter. Setelah jaraknya sudah ketemu, kita masukkan ke dalam rumus kelajuan rata-rata, yaitu kelajuan rata-rata sama dengan S per T. S-nya tadi 41 dan T-nya adalah 15 detik. Jadi kelajuan rata-ratanya sebesar 2,73 meter per sekon. Kemudian perlajuan dan percepatan. Perlajuan adalah perubahan kelajuan tiap satuan waktu. Karena kelajuan merupakan besaran skalar, maka perlajuan pun termasuk ke dalam besaran skalar, yaitu selalu bernilai positif. Sehingga rumusnya nilai mutlak A sama dengan delta V per T. Dengan nilai mutlak A adalah perlajuan yang satuannya meter per sekon kuadrat, delta V adalah perubahan kelajuan atau kelajuan akhir dikurangi kelajuan awal yang satuannya meter per sekon, dan T adalah waktu yang satuannya sekon. Kemudian percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Nah, berbeda dengan perlajuan, percepatan ini termasuk ke dalam besaran vektor. Untuk rumusnya, A sama dengan delta V per T. Dengan A adalah percepatan yang satuannya meter per sekon kuadrat, delta V adalah perubahan kecepatan atau VT dikurangi V0 yang satuannya meter per sekon, dan T adalah waktu yang satuannya sekon. Karena percepatan ini termasuk besaran vektor, maka dia bisa bernilai negatif dan bisa juga bernilai positif. A akan bernilai positif apabila benda dipercepat, atau kecepatan akhirnya lebih besar daripada kecepatan awalnya. Sedangkan A akan bernilai negatif apabila benda diperlambat, atau kecepatan akhirnya lebih kecil daripada kecepatan awalnya. Untuk contoh soal yang pertama, suatu benda bergerak dengan kecepatan awal 20 meter per sekon diberi percepatan selama 10 sekon sampai mencapai kecepatan 60 meter per sekon. Maka percepatan benda tersebut adalah, kita bisa analisis bahwa dari soal yang kita ketahui adalah kecepatan awal atau V0 sebesar 20 meter per sekon, T sama dengan 10 sekon, dan VT adalah 60 meter per sekon. Kita bisa langsung substitusikan ke rumus A sama dengan delta V per T. Delta V adalah selisih dari kecepatan akhir dan kecepatan awal, jadi kita bisa kurangkan saja 60 dikurangi 20 kemudian dibagi dengan 10. Jadi 60 dikurangi 20 sama dengan 40, kemudian dibagi 10, maka percepatan yang dialami oleh benda adalah sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2, sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 36 km per jam
Dan setelah berjalan 10 sekon, kecepatannya menjadi 108 km per jam. Karena satuan dari kecepatan mobil masih dalam kilometer per jam, sedangkan waktunya dalam satuan sekon, kita bisa rubah kecepatannya menjadi meter per sekon. Nah, sehingga bisa kita tuliskan bahwa V0 atau kecepatan awal dari mobil adalah 36 km per jam. 1 km sama dengan 1000 meter, sedangkan 1 jam sama dengan 3600 sekon. Jadi 36 km per jam sama dengan 36.000 meter dibagi 3600 sekon. Jadi V0 nya sama dengan 10 meter per sekon. VT sama dengan 108 km per jam sama dengan 108.000 meter dibagi 3600 sekon. Jadi VT sama dengan 30 meter per sekon. Selanjutnya kita substitusikan pada rumus A sama dengan delta V per T. Delta V adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, jadi delta V nya adalah 30 dikurangi 10. Nah, A sama dengan 30 dikurangi 10 dibagi 10 sama dengan 20 dibagi 10 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi mobil tersebut bergerak dengan percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Gerak lurus dapat dibedakan menjadi dua, yaitu GLB atau gerak lurus beraturan dan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. GLB atau gerak lurus beraturan. Sebuah benda dikatakan melakukan gerak lurus beraturan ketika benda bergerak pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang tetap. Rumusnya V sama dengan S per T. Dengan V adalah kecepatan yang satuannya meter per sekon, T adalah waktu tempuh yang satuannya sekon, dan S adalah jarak tempuh yang satuannya meter. Untuk contoh soal yang pertama, perhatikan grafik berikut. Disajikan sebuah grafik GLB di mana V atau kecepatan dari benda adalah 5 meter per sekon pada T sama dengan 0 sampai T sama dengan 20 sekon. Nah, berdasarkan grafik di samping, berapakah jarak dan percepatan yang dialami oleh benda? Dari rumus di atas, kita juga bisa mendapatkan rumus jarak dengan mengalihkan kedua ruas dengan T. Nah, sehingga kita peroleh S sama dengan V kali T. V nya tadi 15, kemudian T nya adalah 20 sekon. Jadi S sama dengan 15 kali 20 sama dengan 300 meter. Jadi jarak yang ditempuh oleh benda tersebut adalah sejauh 300 meter. Untuk percepatan benda yang mengalami GLB, kita menggunakan rumus A sama dengan delta V per T. Ingat, kalau delta V adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Jadi A sama dengan kecepatannya dari akhir sampai awal ada 15. Jadi 15 dikurangi 15 kemudian dibagi dengan T, T nya adalah 20. Jadi A sama dengan 0 per 20. 0 dibagi bilangan berapapun maka hasilnya 0. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa benda yang bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap, maka percepatannya adalah 0. Kemudian soal nomor 2, dua orang pelari maraton berangkat dari tempat dan arah yang sama. Orang pertama berlari dengan kecepatan 5 meter per sekon, orang kedua berlari setelah 4 sekon kemudian dengan kecepatan 9 meter per sekon. Tentukan kapan orang kedua akan menyusul orang pertama. Kita bisa misalkan kecepatan berlari orang pertama dengan V1, sehingga V1 sama dengan 5 meter per sekon, dan kecepatan berlari orang kedua adalah V2, jadi V2 sama dengan 9 meter per sekon. Nah, orang kedua berlari setelah 4 sekon kemudian, jadi T1 atau waktu tempuh orang pertama lebih besar 4 sekon daripada waktu tempuh orang kedua. Jadi bisa kita tuliskan bahwa T1 sama dengan T2 ditambah 4 sekon.
Tanyakan kapan orang kedua akan menyusul orang pertama. Bisa kita misalkan dengan T2 atau waktu yang ditempuh orang kedua saat menyusul orang pertama. Ketika orang kedua akan menyusul orang pertama, maka pada suatu T sekon mereka berdua berpapasan, sehingga jarak yang ditempuh orang pertama dan orang kedua adalah sama. Jadi bisa dituliskan bahwa S1 sama dengan S2. Ingat, rumus S adalah V kali T. Kita langsung substitusikan saja. Untuk rumus S1 adalah V1 dikali T2 ditambah 4, dan S2 adalah V2 dikali D2. V1 nya 5 dan V2 nya 9. Jadi 5 dikali T2 ditambah 4 sama dengan 9T2. 5T2 sama dengan 20 sama dengan 9T2. Kedua ruas kita kurangkan dengan 5T2. Jadi kita peroleh 4T2 sama dengan 20 dan T2 sama dengan 5 sekon. Jadi orang kedua akan menyusul orang pertama saat 5 sekon sejak dia berlari. Gerak lurus yang kedua adalah GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda yang lintasannya lurus, kecepatannya berubah secara beraturan, dan percepatannya tetap. Ada 3 rumus yang biasa digunakan dalam menyelesaikan masalah GLBB. Yang pertama, untuk menentukan kecepatan setelah bergerak selama T sekon. VT sama dengan V0 plus AT. Rumus ini kita dapatkan dari rumus percepatan, yaitu A sama dengan delta V per T. Delta V adalah VT dikurangi V0. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan T. Setelah itu kita tambah dengan V0. Jadi kita peroleh VT sama dengan V0 plus AT. Rumus yang kedua, untuk menentukan jarak yang ditempuh benda. S sama dengan V0 ditambah VT dikali setengah dikali T. VT tadi rumusnya adalah V0 sama dengan AT. Kita substitusikan jadi V0 ditambah V0 ditambah AT dikali setengah kali T. V0 ditambah V0 menjadi 2 V0. Kemudian 2 V0 kita kalikan dengan setengah T. Jadi kita peroleh V0 T. Dan AT dikali dengan setengah T jadi setengah A T kuadrat. Jadi S sama dengan V0 T ditambah setengah A kali T kuadrat. Rumus yang ketiga, untuk mencari kecepatan jika tidak diketahui T-nya. Kita jabarkan rumus VT sama dengan V0 plus AT. Dengan T-nya kita ganti dengan 2S per V0 plus VT. Dari mana kita bisa mengalihkan kedua ruas dengan 2 per V0 plus VT. Jadi kita peroleh T sama dengan 2S per V0 ditambah VT. Jadi VT sama dengan V0 ditambah A kali 2S per V0 plus VT. Supaya bisa dioperasikan, kita samakan penyebutnya menjadi VT sama dengan V0 dikali V0 plus T per V0 plus T ditambah 2AS per V0 plus T. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan V0 plus T. Peroleh VT kali V0 plus T sama dengan V0 kali V0 plus T ditambah 2AS. Selanjutnya kita operasikan dan didapatkan VT kuadrat ditambah V0 kali VT sama dengan V0 kuadrat ditambah V0 kali VT ditambah 2AS. Kemudian kedua ruas kita kurangkan lagi dengan V0 kali VT. Jadi kita peroleh bahwa
Rumus kecepatan jika tidak diketahui T adalah Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Contoh soal nomor 1, sebuah benda melakukan gerak lurus dipercepat beraturan dengan kecepatan mula-mula 5 meter per sekon dan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Hitunglah A. Kecepatan benda pada T sama dengan 10 sekon. B. Jarak yang ditempuh benda setelah bergerak 20 sekon. Untuk yang A, kita menggunakan rumus Vt sama dengan V0 plus AT. Dengan V0 atau kecepatan mula-mulanya adalah 5 meter per sekon, A atau percepatannya adalah 3, dan T adalah 10. Jadi Vt sama dengan 5 ditambah 3 dikali 10 sama dengan 5 ditambah 30. Vt sama dengan 35 meter per sekon. Jadi kecepatan yang ditempuh benda pada T ke 10 sekon adalah 35 meter per sekon. Sedangkan untuk yang B, kita bisa menggunakan rumus S sama dengan V0T ditambah setengah A T kuadrat. Kita substitusikan V0 nya 5, T nya 20, dan A nya 3. 5 dikali 20 sama dengan 100, setengah dikali 3 dikali 20 kuadrat sama dengan 600. Jadi S atau jarak yang ditempuh benda setelah bergerak selama 20 sekon adalah sejauh 700 meter. Soal nomor 2. Seorang pengendara sepeda motor melaju di jalan yang lurus dengan kecepatan 108 km per jam. Karena ada rintangan, pengendara harus mengerem. Sepeda motor mendapatkan perlambatan 10 meter per sekon kuadrat. Maka jarak yang ditempuh sepeda motor dari saat mengerem sampai berhenti adalah kecepatan sepeda motor pada soal menggunakan satuan kilometer per jam, sedangkan perlambatannya menggunakan meter per sekon kuadrat. Jadi supaya memudahkan untuk mengoperasikannya, kita harus mengubah satuan kecepatannya dari kilometer per jam ke meter per sekon. Jadi bisa kita tuliskan V0 sama dengan 108 km per jam. 1 km sama dengan 1000 meter dan 1 jam setara dengan 3600 sekon. Kemudian kita dapatkan V0 nya sama dengan 30 meter per sekon, sedangkan Vt nya sama dengan 0. Kenapa? Karena yang ditanya adalah jarak yang ditempuh sepeda motor dari saat mengerem sampai berhenti. Nah, ketika benda berhenti, maka kecepatan akhirnya sama dengan 0. Untuk mencari jaraknya di sini kita bisa menggunakan rumus Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali S. Kita masukkan Vt nya sama dengan 0, V0 nya 30, kemudian A nya negatif 10. Kenapa negatif? Karena motor tersebut melakukan perlambatan, jadi nilainya negatif. Terus S nya ditanya. 0 sama dengan 30 kuadrat ditambah 2 dikali min 10 dikali S. 0 sama dengan 900 dikurangi 20S. Kedua ruas kita jumlah dengan 20S, sehingga 20S sama dengan 900 dan S sama dengan 45 meter. Jadi jarak yang ditempuh sepeda motor dari saat mengerem sampai berhenti adalah sejauh 45 meter. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Saya mohon maaf untuk segala kesalahan dan kekurangan saya dalam pembuatan video ini dan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.